Hari ini, tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita, tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Muldoko untuk memenangkan PK ini. Jadi dua novum yang secara nyata, konkret, dengan nomor bukti yang sudah diajukan dan diajukan kembali yang dianggap sebagai novum. Itu jelas bukan novum. Ya. Kemudian yang kedua, ada dua yang dianggap sebagai novum adalah berita-berita media yang baru dikeluarkan. Saya melihatnya secara netral ya. Baik kubu Pak Ahy yang merasa kemungkinan Partai Demokrat itu ada yang mengatakan, Pak Andi mengatakan dibegal gitu. Baik yang menyelenggarakan KLB yang itu dianggap sebagai forum juga yang sah untuk memimpin, itu kan berebut legitimasi. Ya. Nah, ketika berebut legitimasi, itu kan kemudian di sana ada dua hal. Satu, legitimasi yang basisnya legal, yang sifatnya itu tentu status legalitas partai ya, atau momen misalnya kayak KLB itu sebagai forum tertinggi ya di sana, itu menjadi dasar eksistensi partai itu. Yang itu satu legitimasi legal. Yang kedua adalah legitimasi politik sebenarnya. Politik di situ kan tentu ada struktur kepengurusan misalnya dari masing-masing yang dianggap sah mewakili. Yang ini sebenarnya juga terkait dengan sah tidaknya KLB menurut versi masing-masing kan gitu. Nah, menurut saya kira AHY melakukan langkah yang tepat, yang strategis juga, bahwa saya kira yang bisa mendelegitimasi atau menjadikan KLB yang Medan itu seakan-akan legal atau menjadi legal, itu kan kemudian ada di ranah siapa saja yang dianggap representatif. Manuver terakhir Jenderal Purnawirawan Muldoko, kudeta Demokrat. Legalitas kepemimpinan Partai Demokrat memasuki babak baru usai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh AHY beberapa jam sebelum pihaknya menyerahkan kontra memori ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada Senin 3 April terkait PK yang diajukan oleh Muldoko. AHY menyebut Muldoko CS masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 2021 lalu. KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai baca pres. Ujarnya di kantor DPP Partai Demokrat, Posko Perubahan dan Perbaikan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, Kubu Muldoko Saiful Huda, membantah pengajuan PK dikaitkan dengan upaya menjegal pencapresan Anies. Huda berdalih pengajuan PK dilakukan sebagai bagian dari persoalan internal Demokrat yang belum selesai. Pihaknya masih ingin kembali membuktikan bahwa kepemimpinan AHY di Demokrat adalah ilegal. Nggak ada hubungannya dengan penjegalan pencalonan Anies. Nggak ada hubungannya. Itu hanya halusinasi dari AHY saja, jelasnya. Muldoko sendiri masih menahan diri untuk berbicara soal PK tersebut. Langkah PK itu dinilai sebagai bukti masih ada pengaruh Muldoko di lingkaran Demokrat. Artinya, Muldoko masih punya kekuatan politik untuk menggeser posisi AHY dan terlibat secara aktif dalam Pilpres 2024 mendatang. Ia masih punya kekuatan dan pengaruh untuk mengambil alih Demokrat, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro pada Selasa. Pengajuan PK sekaligus dinilai jadi langkah penghabisan Muldoko dalam operasi pengambil alihan Demokrat. Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul yakni M. Jaminuddin Butonga,
pengajuan PK tidak mungkin dilakukan apabila tujuannya hanya ingin mengganggu konsentrasi dan perolehan suara dari Demokrat saja. Demokrat adalah partai yang terlalu besar untuk sekedar diganggu. Jamiluddin berkata, Demokrat punya basis konstituen yang tidak bisa dianggap sepele dan sangat bisa mempengaruhi Pilpres 2024. Muldoko tampaknya tetap berkeinginan mengambil alih Demokrat karena untuk mereka, Demokrat ini salah satu partai yang cukup potensial. Jelasnya saat dihubungi pada Senin. Karena itu, kalau Demokrat bisa diambil, tentu ini akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang di belakang Muldoko, imbuhnya. Jamiluddin menilai kekhawatiran AHY bahwa pengajuan PK sekaligus bertujuan untuk menghentikan langkah Anies tidaklah berlebihan dan masuk akal. Sebab apabila PK yang diajukan oleh Muldoko dikabulkan, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh kelompok AHY. Lantaran putusan PK bersifat final dan mengikat. Sementara ia menilai tidak ada jaminan apabila Partai Demokrat yang dinahkodai oleh Muldoko akan tetap mengusung Anies sebagai bakal calon presiden. Dengan segala kemungkinan itu, langkah Muldoko juga menjadi ancaman bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yakni yang berisikan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS yang telah mendeklarasikan pencalonan Anies. Tanpa suara Demokrat, koalisi tersebut tidak akan mencukupi persyaratan presidensial threshold untuk mengusulkan Anies sebagai capres. Kalau mereka menang dengan sendirinya, Demokrat akan menjadi kendali kubu Muldoko. Kalau itu terjadi, maka Demokrat dapat dipastikan tidak akan mengusung Anies, jelasnya. Agung berkata bukan tidak mungkin. Demokrat versi Muldoko nantinya justru memberikan suara kepada koalisi selain pengusung Anies. Misalnya, Demokrat di bawah Muldoko bisa bergeser dukungan untuk koalisi besar yang saat ini tengah digodok oleh 5 partai pemerintah yakni PAN, Golkar, Gerindra, PKB, dan P3. Atau bisa juga Demokrat versi Muldoko merapat ke PDI Perjuangan. Secara institusional, suka atau tidak suka, manuver hukum dan politik dari Muldoko ini memberi pengaruh bukan saja ke internal Demokrat namun juga eksternal, jelasnya. Bila upaya hukum yang dilakukan oleh Muldoko sukses, bisa berpengaruh secara langsung terhadap tiket pencapresan Anies, imbuhnya. Pertanyaannya, adakah pihak lain di belakang layar yang mendukung ambisi Muldoko mengambil alih Demokrat? Dengan dampak yang demikian besar bila terjadi pergantian kepemimpinan di pucuk Demokrat, Agung yakin ada pihak-pihak di belakang Muldoko.